Baik, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai turunan fungsi aljabar atau diferensial. Nah, dalam pembahasan kali ini adalah materi yang paling dasar dari turunan. Jadi kita mulai dari turunan fungsi aljabar, dan video-video berikutnya akan kita bahas turunan fungsi trigonometri, kemudian aplikasi turunan atau penerapannya, kemudian turunan fungsi logaritma, turunan fungsi eksponen, ya, dan aplikasinya. Baik, kita mulai pembahasan untuk turunan fungsi aljabar kali ini. Di slide pertama, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan ya untuk turunan fungsi aljabar. Ya, saya jelasin sebentar. Di sini jika y sama dengan fx, ya, y itu adalah fungsi dari x sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan real, maka turunan ya diferensial dari y bisa ditulis dy dx atau f aksen x, ya, atau boleh ditulis y aksen juga boleh, y aksen. Itu rumusnya adalah n, ya, pangkat n ini dikalikan ke depan, lihat baik-baik, n dikalikan ke depan jadi n kali x, seperti itu, kemudian pangkatnya dikurang 1, ya, itu cara langsungnya, ya. Asal usulnya sebenarnya ini berasal dari limit, ya, tapi nanti itu akan kita jelaskan di video yang lain. Jadi kita langsung gunakan rumus untuk turunan. Caranya saya ulangin, n-nya yang x pangkat n, n-nya kita kalikan ke depan seperti ini, n kalian ke depan, kemudian pangkat n-nya kita kurang 1, ya, sangat sederhana. Oke, kemudian di bawahnya ada lagi beberapa rumus untuk turunan. Jika u, v, dan w, di sini u, v adalah fungsi dalam x, ya, fx, ya, u, v, dan w, maka untuk turunan fungsi pangkat, jadi ini ada u pangkat n, u ini adalah sebuah fungsi di pangkat n, turunannya adalah pangkatnya kalikan ke depan, kali u, nanti pangkatnya dikurang 1, karena u adalah sebuah fungsi dalam x, kita kalikan lagi dengan u, kita turunkan sekali lagi. Ya, kita turunkan sekali lagi u-nya. Itu untuk turunan fungsi berpangkat. Kemudian untuk turunan hasil kali fungsi, ya, contohnya y sama dengan u kali v, u dan v adalah fungsi x, maka y aksen adalah u aksen v tambah u v aksen. Jika y adalah hasil kali dari 3 buah fungsi, u kali v kali w, maka turunannya adalah y aksen u aksen vw tambah u v aksen w tambah u v aksen, ya. Kemudian yang ketiga, untuk turunan hasil bagi fungsi. Jika y sama dengan u per v, u ini adalah fungsi dan v juga fungsi x, maka y aksen sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat, ya. Dengan catatan, ingat u aksen ini adalah turunan dari u, dari fungsi u, v aksen adalah turunan dari fungsi v, ya, seperti demikian. Jadi untuk selesai soal-soal seperti ini biasanya kita fungsi u kita turunkan dulu, fungsi v kita turunkan dulu, baru kita input ke dalam rumusnya. Kemudian untuk turunan fungsi komposisi, ya, jika y adalah fungsi dalam bentuk u dan u adalah fungsi dalam g, dalam fungsi dalam x, maka dy per dx sama dengan dy per du, ya, ini kita turunkan dulu terhadap u, dikali dengan u ini kita turunkan lagi terhadap x, ya, du per dx. Jadi kalau kita pakai aljabar, kita coret du-nya, dy per dx sama dengan sebelah kanan juga dy per dx, ya. Kira seperti itu. Sekarang kita langsung menuju ke contoh soal. Oke, soal nomor 1, turunan dari 3 pangkat x, ya. Saya langsung pakai formula yang tadi. Ingat rumus yang tadi, jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksen atau dy dx, ya, itu adalah pangkatnya dikalikan ke depan, baru pangkatnya kita kurang 1, ya. Kita sekarang lihat untuk y 3x, ini artinya x yang pangkat 1, ya. Jadi 1 saya kalikan ke depan, jadi 3x, 1 kurang 1, 0, jadi 3 kali x pangkat 0, x pangkat 0 adalah 1, 3 pangkat 1 adalah 3, ya. Jadi 3 pangkat x turunannya adalah 3. Demikian juga untuk turunan fungsi yang mempunyai bentuk yang sama, misalnya minus 5x, kalau saya turunkan ddx-nya, itu adalah min 5 dengan cara yang sama, ya. 1 kalikan ke min 5x, x-nya nanti pangkat 0, jadi min 5 kali 1. Oke. Kemudian kita ke soal nomor 2.
fx sama dengan 5x kuadrat kurang 4x. Kita mau cari turunan f aksen x sama dengan pangkat 2 kalikan ke depan, 2 kali 5, 10, x pangkatnya 2 dikurang 1, jadi 1 kurang 4x, turunannya jadi 4 ya, karena nanti x yang pangkat 0 ya. Ini 1 kali 4, 4x pangkat 1 kurang 1. Jadi 4 kali x pangkat 0, 4 kali 1, 4. Nah, oke, kita langsung ke soal nomor 3. Masih soal-soal dasar ya. dy per dx sama dengan ya, boleh juga ditulis y aksen 4 dikalikan ke depan jadi 8x pangkat 3 min 3x kuadrat, 2 dikalikan ke depan jadi min 6x tambah 1 pangkatnya dikali ke 5 jadi 5, nanti x pangkat 0 jadinya 1 dikurang, ingat ini konstanta. Konstanta itu x-nya adalah, boleh kita anggap x pangkat 0 ya. Jadi 0 kali 2, 0 ya. Jadi turunan dari konstanta itu adalah 0. Ya. Jadi untuk soal nomor 3, turunannya adalah 8x pangkat 3 kurang 6x ditambah dengan 5. Sekarang kita ke soal nomor 4. fx sama dengan 3 per x kuadrat. Jadi sebelum saya turunkan, ya, x kuadratnya saya naikkan ke atas dulu, menjadi 3 kali x pangkat min 2, ya. Baru saya masuk ke rumus, f aksen x sama dengan min 2 saya kalikan ke depan, min 2 kali 3, min 6, x min 2 dikurang 1, jadi min 3. Sama saja adalah x pangkat min 3 saya turunkan lagi ke bawah, menjadi x pangkat positif 3. Berikutnya kita ke soal nomor 5. fx sama dengan 4 akar x kurang 3x kuadrat tambah 6 per x kuadrat dikurang 8. Turunannya adalah, sebelum saya turunkan ya, perhatikan dulu. Ini sebelum saya turunkan, saya mau sederhanakan dulu bentuknya. Fx sama dengan 4 kali akar x adalah x pangkat setengah dikurang 3x kuadrat tambah 6 per x kuadrat, x yang saya naikkan ke atas, x kuadratnya di x min 2 dikurang 8. Sesudah saya ubah bentuk, baru saya turunkan. Setengah kali 4 ya, setengah kali 4, 2x setengah kurang 1, min setengah dikurang 2 kali min 3 ya. Yang kedua 2 kali min 3 min 6x, 2 kurang 1, 1. Kemudian berikutnya 6x min 2 kali kan ke depan 6, jadi min 12x, min 2 kurang 1, min 3. Turunan dari konstanta adalah 0 ya. Jadi turunannya saya sederhanakan, jadi pangkat positif ya, saya ubah. X pangkat setengah adalah akar X, kurang 6X dikurang 12 per X pangkat min 3, turunkan ke bawah lagi, menjadi X pangkat positif 3. Jadi untuk setiap hasil akhir dari turunannya ya kita harus ubah ke dalam bentuk pangkat positif ya. Kita ke soal nomor 6. Ini sempat adalah fungsi perpangkat ya. Perhatikan y sama dengan 2x min 1 kuadrat. Untuk menurunkan fungsi ini ya, ini saya mau coba selesaikan dengan dua cara. Pertama, saya jabarkan dulu, perhatikan baik-baik. Y sama dengan 4x kuadrat minus 4x ditambah 1. Dari sini baru saya turunkan dy dx atau y aksen ya, sama saja. 4x kuadrat diturunannya adalah 2 kali 4. 8x, 2 dikurang 1, jadi 1. Kurang 4x ya. Perhatikan ini adalah pangkat 1, 1 kali min 4. Min 4 kali x pangkat 0 ya. Karena 1 kurang 1 pangkatnya x pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 8x min 4. Atau boleh juga kalau kita gunakan rumus turunan dari fungsi berpangkat yang u pangkat n tadi. Perhatikan, saya misalkan ini sebagai u gitu ya. Jadi ingat, jadi y sama dengan u di pangkat n. Turunannya adalah ya rumusnya n dikali u, ingat u ini adalah fungsi n min 1 kali u-nya kita turunkan lagi kali dengan u aksennya. Nah, saya mau pakai metode seperti ini. Kita lihat nanti sama dengan ya 2 dikalikan kedepanan, 2 dikali 2x min 1 pangkat 2 kurang 1, 1 kali lagi dengan 2x ini, fungsi u itu kita turunkan lagi ya, 2x turunannya 2, min 1 turunannya adalah 0 ya.
Jadi hasilnya adalah 2 dikali 2, 4. 4 kalikan ke dalam kurung. 4 kali 2X, 8X. 4 kali min 1, min 4. Ya. Jadi hasilnya sama saja. Ya, karena dia pangkat 2. Jadi bisa-bisa saja kita jabarkan baru kita turunkan. Tapi kalau dia pangkatnya 3, 4, 5, apalagi yang lebih besar, kita harus gunakan rumus fungsi berpangkat seperti ini ya, karena tidak mungkin kita jabarkan. Ya, misalnya 2x min 1 pangkat 6 ya. Sepertinya agak sulit kalau kita jabarkan baru kita turunkan ya. Sekarang kita ke soal nomor 7. Nah, Y sama dengan 2x min 1 pangkat 6. Ini seperti misalkan sebagai fungsi U ya. Jadi kalau saya turunkan dy dx atau y aksen sama dengan pangkatnya dikali ke depan fungsi 6 kali 2x min 1. Jangan lupa pangkatnya kurang 1 lagi. Baru saya kali dengan fungsi U di sini selalu harus kita turunkan lagi ya. 2x turunkan jadi 2, min 1 turunan jadi 0 ya. Jadi hasilnya adalah 6 kita kalikan dengan 2 yang di belakang, 12 kali 2x min 1 pangkat 5. Ini jawabannya. Berikutnya kita ke soal nomor 8. Y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 1 pangkat minus 4. Y sama dengan, Y aksen sama dengan, ini adalah fungsi U, ya, turunan fungsi berpangkat. Minus 4 kita kalikan ke depan dulu, x kuadrat tambah 4x min 1 pangkat. Pangkatnya dikurang 1, hati-hati, min 4 min 1, jadi min 5 di sini, kali dengan fungsi U, saya turunkan lagi, x kuadrat jadi 2x, 4x turunnya jadi 4, min 1 menjadi 0 ya. Jadi hasil turunan adalah min 4 ya, 2x-nya saya tarik ke depan, boleh. Baru yang pangkat negatif saya turunkan ke bawah menjadi pangkat positif ya, x kuadrat tambah 4x kurang 1 pangkat dengan 5 ya. Sama dengan, perhatikan, ini bisa saja ya, kita tarik keluar, di sini ada 2 dan 4. Perhatikan, saya tarik angka 2-nya ke depan, jadi ketemu min 4 jadi min 8 ya, 2-nya saya tarik ke depan, tambah dengan 2 ya, dibagi dengan x kuadrat tambah 4x kurang 1 pangkat 5. Berikutnya kita ke soal nomor 9. Tentukan turunan dari Y sama dengan 3 akar dari X kuadrat tambah 4X. Sebelum kita turunkan, ya kita ubah dulu menjadi pangkat pecahan, tambah 4X. 3 akar adalah pangkat sepertiga. Kemudian kita masukkan rumus turunan fungsi berpangkat. Ya, sama dengan sepertiganya saya kalikan ke depan dulu, X kuadrat tambah 4X. Sepertiga dikurang 1, minus 2/3, kali dengan ya, fungsinya kita turunkan lagi fungsi U-nya. X kuadrat 2X, 4X adalah 4 ya. Jadi hasilnya adalah 2X tambah 4 dibagi sepertiganya jadi 3 di bawah. Kemudian yang pangkat negatif 2/3 saya pindahkan ke bawah penyebut, jadi menjadi pangkat positif ya. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya kita menuju ke nomor 10. Ini adalah turunan dari perkalian antara dua fungsi U dan V ya. Di sini adalah U, di sini adalah V ya. Saya akan coba kerjakan dengan dua metode. Fx sama dengan 3x min 1 dikali x tambah 6. Boleh saja ya jika saya jabarkan dulu 3x kali x, 3x kuadrat 3x kali 6, 18 min 1 jadinya 17, min 1 kali 6 min 6. Sesudah saya jabarkan, baru saya turunkan ya. Kamu lihat, 3x kuadrat, 2 kali 3, 6x. 17x turunannya adalah 17, min 6 turunannya adalah 0. Atau, kalau saya pakai rumus turunan dari perkalian fungsi, ya, saya misalkan U tadi itu 3x min 1, U aksennya adalah 3, V-nya adalah X tambah 6, V aksennya adalah 1, ya, X turunan 1, 6 turunan 0. Saya baru masuk rumus turunan, U aksen V tambah U V aksen. Saya input U aksen kali V, X tambah 6.
tambah U, U-nya adalah 3X min 1 kali V aksennya 1, maka saya kalikan 3X, 3 kali 6, 18. 3X min 1 kali 1 tetap 3X min 1, jadi hasilnya adalah 6X tambah 17 ya. Jadi kiri dan kanan hasilnya sama saja ya. Tapi tentunya untuk menentukan turunan dari perkalian antara dua fungsi, kadang-kadang kita harus menggunakan rumus yang ini ya, U aksen V tambah UV aksennya, apalagi kalau fungsi U atau V-nya memiliki pangkat yang besar. Oke, kita ke soal berikutnya. Seperti contoh nomor 11 berikutnya. Ini adalah fungsi U, ada pangkatnya ya. Ini fungsi V ya. Ini adalah fungsi V. Jadi U sama dengan 3X kurang 1 kuadrat. Saya turunkan. Kita pakai cara turunan fungsi berpangkat yang sudah kita pelajari tadi di atas. 2 dikali 3X min 1, pangkat 2 kurang 1, 1. Kali lagi dengan U-nya diturunkan lagi, 3X jadi 3, min 1 jadi 0 ya. Jadi turunan dari U aksen adalah 2, saya kalikan 3 dulu, 6 kali 3X min 1 ya. Ini adalah U aksen, atau boleh dikalikan langsung 18X min 6. Sementara V itu adalah X tambah 6 pangkat 3. V aksen, saya kalikan pangkatnya ke depan, kali X tambah 6, 3 kurang 1 kali. Fungsinya ini saya turunkan lagi ya. Ini menjadi X tambah 6 diturunkan menjadi 1 ya. Jadi turunannya adalah 3 dalam kurung X tambah 6 kuadrat. Setelah saya dapat U aksen dan V aksen, saya masuk ke rumus. Turunannya adalah U aksen V tambah U V aksen. Saya input U aksennya adalah 6, ya, 18X min 6. Ini U aksen kali V. V-nya adalah, atau ya supaya nanti mungkin bisa saya faktor ya. Untuk U aksennya saya pakai bentuk yang di sini saja ya, perhatikan ya. U aksen adalah 6 kali 3X min 1 kali V. V-nya adalah X tambah 6 pangkat 3, jelas ya. Ini adalah U aksen tadi, saya ambil yang sebelah sini, yang sebelum saya kalikan ya. U aksen kali V ditambah dengan U 3X min 1 kuadrat kali V aksen 3 kali X tambah 6 kuadrat. Nah, kenapa saya ambil bentuk yang difaktor tadi untuk U aksen, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada faktor yang bentuknya sama, ini dan ini sama, ya. Kemudian ini dan ini sama, ya. Maksud saya mau tarik, mau faktorkan ke depan, ya. Kira-kira begitu. Jadi sama dengan, perhatikan, saya sambung di bawah. 3X kurang 1, pangkatnya lebih sedikit, saya taruh di depan. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian X tambah 6 yang lebih kecil pangkatnya, X tambah 6 kuadrat, saya taruh ke depan. X tambah 6 kuadrat ya. Lalu dalam kurung, perhatikan baik-baik, saya mau faktorkan. Faktor sebelah kiri, ini ada angka 6, kali 3X min 1-nya sudah ada di depan. Kemudian X tambah 6 pangkat 3 ya, di depan sudah ada pangkat 2, jadi sini tinggal pangkat 6. X tambah 6 pangkat 1 ya. Jadi selesai untuk yang di depan, tambah. Baru yang sebelah kanan, ada angka 3 di depan. Kemudian di depan sudah ada 3X min 1, sini 3X min 1 pangkat 2, berarti dia kurang 1 buah lagi 3X min 1. Kemudian di luar sudah ada X tambah 6 kuadrat, jadi di dalam kita tidak perlu lagi ya. Seperti ini. Oke, sama dengan 3X min 1, X tambah 6 kuadrat. Oke, sini kita tinggal jabarkan saja. 6 kali X, 6X, tambah 36. 3 kali 3X, 9X, 3 kali min 1, min 3 ya. Oke. Perhatikan. Tadi angka 6 dan angka 3 ini sebenarnya saya juga bisa faktorkan ke depannya jadi 3 ya. Jadi 3, jadi 6 ini nanti kita ganti 2 ya. Tapi tidak difaktorkan juga tidak mengapa. Oke, kita lanjutkan ya. 3X min 1 kali X tambah 6 kuadrat dikali dengan 6X tambah 9X adalah 15X. 36 kurang 3 adalah 33. Oke, ini hasil turunannya ya. Tentu ini bisa difaktorkan ya. 3 bisa tarik ke depan, 3 bisa tarik ke depan. Jadi kalau saya mau faktorkan ke depan,
3 kali 3x min 1 kali x tambah 6 kuadrat. 3 yang dari faktor yang paling belakang, dia menjadi 5x ya, karena 3 yang sudah ada di depan. 3 jadi 11 ya, karena 3 kali 11, 33 ya. Seperti ini faktor yang paling sederhana. Berikutnya, kita menuju ke nomor 12. Ini perkalian dari 3 buah fungsi. Ya. Untuk menurunkannya, bisa saja kamu jabarkan dulu, ya, kamu kalikan satu per satu, baru kamu turunkan. Ya. Tapi di sini saya mau coba menerapkan rumus turunan perkalian dari 3 buah fungsi. Ya. Itu yang mau saya terapkan. Di sini adalah fungsi U, di sini V, di sini adalah W. Ya. Jadi, saya tulis fungsi U sama dengan X kuadrat min 1, U aksen, X kuadrat turunannya 2X, min 1 turunnya 0 ya. V adalah 2X tambah 3, V aksen, 2X turunannya jadi 2 ya, karena X yang tadi nanti dipangkatnya jadi pangkat 0 ya. 3 turunannya jadi 0. W 2X kuadrat min 3X. W aksen 2x kuadrat 2 kalikan ke depan jadi 4x, pangkat kurang 1 jadi 1, min 3x turunannya jadi min 3. Kemudian saya masuk ke rumus. Y aksen sama dengan perkalian 3 fungsi, rumusnya adalah U aksen VW tambah UV W aksen, UV aksen W ya, UV aksen W. UV aksen W tambah UV W aksen. Baru saya input ya. U aksennya adalah 2X kali W kali W 2X kuadrat min 3X. Tambah, tadi yang pertama, sekarang yang kedua, U V aksen W. U-nya adalah X kuadrat min 1 kali W aksennya adalah 2 kali W 2X kuadrat min 3X. Tambah U V W aksen, U-nya adalah X kuadrat min 1, V-nya adalah 2X tambah 3 dikali dengan W aksen. W aksennya adalah 4X min 3 ya. Jadi ini adalah turunan dari perkalian antara 3 buah fungsi. Ini boleh dijabarkan, boleh tidak, atau kamu mau faktorkan juga bisa ya. Ubah ke bentuk yang paling sederhana. Berikutnya soal nomor 13. Ini adalah turunan dari hasil bagi antara dua fungsi ya. Saya misalkan di fungsi atas ini adalah U, dan di bawahnya adalah V, ya. Bisa U sama dengan 4X min 2, U aksen sama dengan 4X turunannya 4, min 2 turunannya 0. Kemudian V, X tambah 1, W aksen, itu turunan dari X atau 1X, itu ya, turunan dari X adalah 1, turunan dari 1 adalah 0 ya. Sudah itu, saya masuk ke rumus, Y aksen sama dengan U aksen V dikurang UV aksen, ya rumus yang di slide pertama tadi, dibagi dengan V kuadrat, U aksen adalah 4 kali V, kurang U 4X min 2 kali V aksen 1, dibagi dengan V kuadrat. Ya, V dikuadratkan saja. Jadi hasilnya adalah, saya akan cobakan, 4X tambah 4. Minus kalikan ke dalam, ditambah 2, dibagi X tambah 1 kuadrat. Ya. Jadi penyebut X tambah 1 kuadrat ini tidak perlu dijabarkan. Kemudian 4X kurang 4X habis, 4 tambah 2, 6, dibagi dengan X tambah 1 pangkat 2. Ya. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Berikutnya kita ke soal nomor 14, turunan dari hasil bagi antara dua fungsi lagi. Ya, perhatikan ini adalah U, ini adalah V, begitu ya. Kamu bisa pakai rumus Y, cari U aksennya dulu, cari V aksen, baru masuk ke rumus Y aksen sama dengan U aksen V kurang UV aksen dibagi V kuadrat ya. Tapi saya mau kasih tahu kamu sesuatu untuk bentuk soal seperti ini, perhatikan ya. Y sama dengan 4X kuadrat tambah 2X min 1 dibagi dengan X kuadrat. Bisa saja kamu menurunkannya menggunakan ini ya. Tapi
terkadang ya ada bentuk soal yang bisa kamu pakai cara yang lebih simpel ya. Contohnya untuk soal seperti ini, perhatikan ya. Ini saya pisahkan penyebutnya. Ini belum saya turunkan ya. Saya hanya memisahkannya dulu. Oke. Sudah itu saya sederhanakan 4 tambah 2x min 1 ya, x per x kuadrat jadi per x saya naik ke atas, seper x kuadrat jadi x min 2 ya. Baru saya turunkan. dy dx sama dengan 4 turunan jadi 0, 2x min 1 turunannya min 1 kali 2, min 2x, min 1 kurang 1 min 2, kemudian berikutnya min 2, x pangkat min 2. Min 2 yang saya kalikan ke depan ketemu negatif, jadi tambah 2x pangkat. Min 2 kurang 1, min 3 ya. Jadi hasilnya adalah pangkat yang negatif, saya ubah menjadi pangkat positif. Tambah 2 per x pangkat 3 ya. Jadi cara seperti ini lebih sederhana untuk kasus soal seperti nomor 14 ini, ketimbang saya gunakan rumus yang ini ya. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 15. Jika y sama dengan 2u tambah 4, y fungsi dalam u, dan u sama dengan 3x kurang 4, tentukanlah dy per dx ya. Jadi ini adalah turunan dari fungsi komposisi ya. Untuk mencari dy per dx ya, karena fungsi y ini dalam u, jadi saya cari dulu dy per du sama dengan ya. Jadi u ini sebagai variabel yang kita turunkan, 2u turunannya adalah 2, 4 turunannya adalah 0 ya. Kemudian du per dx. Jadi yang kita turunkan adalah variabel x-nya. 3x turunan jadi 3, min 4 turunannya menjadi 0. Dari ini, dari kedua ini, maka saya bisa cari dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Sama dengan, saya masukkan dy per du-nya 2, du per dx-nya adalah 3 ya. Jadi hasil turunannya adalah 2 kali 3, 6. Nah, kita menuju ke soal yang terakhir, nomor 16. Jika y, u pangkat min 3, y dalam bentuk u, fungsi u, dan u x kuadrat tambah 2x, ini turunan fungsi komposisi lagi ya, tentukan dy per dx. Kita turunkan dulu dy per du ya, atau y aksen saya langsung dy per du saya tulis. Dy per du sama dengan, perhatikan fungsi y saya turunkan terhadap variabel u-nya ya. Jadi u pangkat min 3, turunannya min 3 kalikan ke depan, nanti kali u, min 3 kurang 1 min 4. Kemudian du per dx sama dengan fungsi u saya turunkan terhadap x, x kuadrat turunannya adalah kuadratnya 2 kalikan ke depan, jadi 2x pangkat 2 kurang 1, 1. 2x turunannya adalah 2. Nah, dari kedua ini turunan, maka saya bisa cari dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Sama dengan, kalau kamu lihat nih du bisa saya coret ya. Jadi kiri dan kanan sama-sama dy per dx. Oke. Saya input dy per du-nya min 3u pangkat min 4. Du per dx-nya adalah 2x tambah 2 ya. Jadi sama dengan, saya input min 3 kali 2x tambah 2, U-nya saya turun ke bawah jadi U pangkat positif 4. Itu sama dengan, oke, perhatikan baik-baik. Nah, ini 2 dan 2 bisa saya faktorkan ke depan ya supaya lebih sederhana. Minus 6 ya, 2 ketemu min 3 jadi 6, X tambah 1 dibagi U pangkat 4, perhatikan U-nya adalah X kuadrat tambah 2X, saya input kembali U-nya, jadi X kuadrat tambah 2x pangkat dengan 4 ya. Jadi inilah dy per dx ya. Oke ya. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai turunan fungsi aljabar. Di video berikutnya akan kita bahas turunan fungsi trigonometri dan aplikasinya.